Halo, selamat sore rekan sekalian. Pada hari ini kita akan melakukan webinar seperti biasa. Ada beberapa hal terkait dengan antisipasi pasar terhadap FOMC meeting yang akan diselenggarakan pada hari Kamis nanti pukul 1 dini hari atau hari Rabu waktu Amerika ya. Nah, biasanya FOMC meeting ini sangat ditunggu oleh para pelaku pasar karena memang berita ini terkait dengan kebijakan moneter dari pemerintah Amerika, dari Bank Sentral Amerika yang dalam hal ini kalau kita perhatikan, mereka berencana untuk memangkas tingkat suku bunga 25 basis poin begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ke depan adalah bagaimana kebijakan selanjutnya di bulan September, apakah tingkat suku bunga akan dipangkas lagi atau bahkan suku bunga akan bertahan atau bahkan pemangkasannya bukan hanya 25 basis poin namun bisa ke 50 basis poin. Jadi semuanya bergantung dari kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika dan kondisi inflasi Amerika seperti itu ya, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan moneter dan proyeksinya gitu, tentunya tidak terlepas dari eh, data-data fundamental ekonomi yang menunjang ke arah eh, pemangkasan tingkat suku bunga tersebut begitu ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya gitu, kita jangan lupa bahwa materi ini tentunya juga ada disclaimer-nya gitu. Dan ini merupakan referensi dari beberapa berita yang sumbernya tidak perlu diragukan dari Bloomberg, Reuters, kemudian dari CMA, Chicago Mercantile Exchange, kemudian dari beberapa apa namanya sumber berita lagi yang terpercaya seperti itu ya. Dan kemudian bahwa referensi yang kami berikan ini bersifat disclaimer on, ya tentunya harus ada batasan risikonya begitu. Ini hanya merupakan referensi yang bisa diikuti atau bahkan tidak diikuti juga tidak ada masalah seperti itu. Namun harapan kami bahwa materi ini dapat memandu Anda, setidaknya nanti pada saat FOMC meeting Anda tahu apa yang akan Anda lakukan ketika Jerome Powell berpidato terkait dengan prospek kebijakan moneter ke depannya, seperti itu. Nah, pada berita yang akan dirilis pada 27 Oktober atau Kamis dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, yang menjadi isu eh, yang menjadi isu umum adalah rencana The Fed akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin. Nah, kita akan mengulas beberapa data-data fundamental ekonomi sebagai penunjangnya pada kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga 50 basis poin gitu. Apakah arahnya mungkin ke arah sana atau bahkan arahnya pada rencana 25 basis poin dan kemudian dilanjutkan pada pemangkasan tingkat suku bunga bulan Desember nanti begitu ya. Nah, em, tentunya kebijakan moneter ini akan berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar dalam hal ini. Namun secara keseluruhan bukan hanya pada kebijakan moneternya sendiri, namun beberapa hal terkait dengan data-data fundamental ekonomi tentunya akan menjadi aspek penunjang dari apakah The Fed akan pangkas 25 basis point atau 50 basis point. Jadi untuk melihat pengaruh terhadap pergerakan indeks dolar, kita akan melihat yang bisa mendorong pergerakan indeks dolar ini melemah atau bahkan indeks dolar mengalami penguatan seperti itu. Nah, yang bisa mendorong pergerakan indeks dolar melemah adalah yang pertama adalah masalah prospek pemangkasan tingkat suku bunga The Fed. Yang kedua masalah rilis data fundamental ekonomi Amerika yang buruk. Kemudian yang ketiga turunnya yield obligasi Amerika. Kenapa yield obligasi ini akan terpengaruh terhadap rilis data ekonomi Amerika? Karena memang semakin data pertumbuhan ekonomi Amerika dirilis buruk, maka semakin pasar melihat bahwa kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed semakin besar peluangnya. Seperti itu rekan trader sekalian. Nah, harapannya teman-teman sekalian mengikuti webinar ini supaya bisa menginformasikan kepada calon-calon nasabah atau nasabah yang mana mereka bisa mengantisipasi dalam FMC meeting ini nanti bukan hanya peluang yang ada, namun juga posisi-posisi yang sudah terlanjur masuk ya bisa mengantisipasinya terutama posisi yang salah tentunya seperti itu. Setelah kita membahas tentang hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap faktor yang menekan dolar,
kita juga akan membahas tentang faktor yang dapat menguatkan mata uang dolar. Yang pertama, naiknya yield obligasi. Naiknya yield obligasi ini tentunya terkait dengan data-data fundamental ekonomi Amerika yang dirilis tentunya. Nah, bila mana data-data fundamental ekonomi Amerika terkait dengan data GDP yang akan dirilis pada minggu ini ya. Kemudian terkait dengan data non-farm payroll yang akan dirilis pada minggu depan. Kemudian tingkat pengangguran yang akan dirilis juga minggu depan. Kemudian data inflasi yang kemarin juga dirilis. Ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai yield obligasi Amerika seperti itu. Terutama yang akan paling ditunggu oleh para pelaku pasar yaitu adalah data GDP yang akan dirilis pada minggu ini gitu. Yang ekspektasinya mengalami penurunan dari 3,8% menjadi 3%. Nah, bila mana data pertumbuhan ekonomi Amerika yang dirilis pada minggu ini mengalami penurunan secara signifikan, ini akan membuka peluang bagi para pelaku pasar untuk melihat bahwa suku bunga bukan tidak mungkin dipangkas lebih besar dari 25 basis poin pada bulan Desember nanti. Dan itu secara otomatis akan kembali menekan pergerakan mata uang dolar seperti itu. Nah, kemudian rilis data PCI maupun CPI yang mengalami peningkatan. Ini dapat mendorong penguatan mata uang dolar. Karena dengan meningkatnya data inflasi ini tentunya akan membatasi langkah The Fed untuk memangkas tingkat suku bunganya lebih besar dari 25 basis poin seperti itu. Nah, ini tentunya akan menghambat pelemahan mata uang dolar. Nah, rilis data ekonomi yang solid ya tentunya terkait dengan bila mana pertumbuhan ekonomi solid, yield obligasi secara otomatis akan mengalami peningkatan karena prospek pemangkasan tingkat suku bunga akan berkurang seperti itu. Ini dasar pemikiran dari faktor fundamental yang bisa menjadi satu pertimbangan bagi rekan-rekan sekalian untuk melihat apakah prospek mata uang dolar terkait dengan rencana The Fed melakukan pemangkasan tingkat suku bunga ini, apakah mengacu pada rencana 25 basis poin atau bahkan bisa lebih dari 25 basis poin seperti itu ya. Nah, sebagai data pendukung, kami mengangkat tema pergerakan harga minyak dunia karena memang harga minyak dunia ini terkait dengan kondisi inflasi global gitu. Jadi bukan hanya Amerika namun juga kondisi inflasi global. Nah, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa harga minyak dunia ya sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan di Amerika maupun negara Amerika sendiri ya sangat terpengaruh terhadap kondisi inflasinya seperti itu. Nah, karena memang sekitar 20-30% harga minyak dunia ini sangat berpengaruh terhadap harga pokok produksi yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap inflasi Amerika. Nah, tadi kita pada saat bahas masalah fundamental ekonomi dan kebijakan moneter yang dipengaruhi oleh inflasi, nah inilah hubungannya. Harga minyak ini berhubungan dengan kondisi inflasi Amerika seperti itu. Kalau kita melihat pada pola tren teknikal ya, eh, saat ini kenaikan harga minyak terbatas kuat, ada resisten kuat di area sekitar 6280 ya. Nah, 6280 ini akan menjadi level strong resisten pergerakannya. Sementara potensi penurunannya bila mana dia melewati level 5585 ini hati-hati karena peluang pergerakan harga minyak berpeluang untuk bergerak di bawah 50 dolar per barel. Nah, ini secara teknikal. Nah, apakah faktor fundamentalnya juga mendukung ke arah sana? Jadi faktor fundamentalnya sekarang ini kalau kita perhatikan em, perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu dapat memicu terjadinya lemahnya permintaan terhadap sektor energi dan lemahnya permintaan terhadap sektor energi dapat mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap harga minyak. Jadi secara fundamental faktor pertamanya itu. Secara fundamental juga dari faktor keduanya ini adalah OPEC Plus sedang melakukan penambahan produksi minyak pada bulan Oktober ini hingga akhir tahun seperti itu. Nah, hal itu juga diprediksi akan memberikan satu dampak yang tentunya negatif terhadap pergerakan harga minyak dunia. Oleh sebab itu, kami melihat dari aspek teknikal, harga minyak punya peluang untuk tertekan, dari aspek fundamental mendukung potensi penurunan harga minyak. Jadi secara pandangan inflasi yang dipengaruhi oleh harga minyak, kami melihat outlook pergerakan harga minyak searah dengan outlook penurunan inflasi yang terjadi. Kendati saat ini banyak pihak yang melihat bahwa peningkatan tarif Trump akan juga sangat berpengaruh terhadap potensi yang dapat mendorong naiknya harga-harga atau inflasi seperti itu. Namun dari waktu ke waktu kalau kita perhatikan terutama pada hari Jumat kemarin
Ya, data fundamental ekonomi Amerika terkait dengan data inflasi ya cenderung mengalami penurunan atau lebih rendah dari ekspektasi pasar. Nanti akan kita ulas secara bersama ya. Gitu. Apakah data-data fundamental ekonomi dari sisi inflasi, dari sisi GDP, kemudian dari sisi tingkat pengangguran yang mendukung adanya pemangkasan lebih lanjut seperti itu. Jadi outlook terhadap harga minyak clear, harga minyak punya peluang untuk mengalami penurunan, inflasi Amerika juga prospeknya turun, sehingga kami melihat potensi pemangkasan tingkat suku bunga dapat berlanjut seperti itu. Jadi aman lah Amerika kalau mau pangkas tingkat suku bunga hingga akhir tahun atau bahkan tahun depan seperti itu ya. Nah, kalau kita merujuk pada survei yang dilakukan oleh Chicago Mercantile Exchange ya terkait dengan laporan pooling mereka begitu ya. Untuk bulan Oktober ini pemangkasan tingkat suku bunga sudah hampir dipastikan 25 basis poin dipangkas, ya kan? Di mana pasar berdasarkan pooling, di mana pasar telah mengantisipasinya dengan kemungkinan pemangkasan suku bunga 96,7%. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pasar telah melihat The Fed pasti akan pangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dengan kemungkinan 96,7%. Apakah mungkin dia bisa pangkas lebih besar dari 25 basis poin? Menurut saya dari pernyataan Jerome Powell terakhir ya bahwa dia cenderung akan tetap kendati mendukung prospek pemangkasan suku bunga namun dalam konteks kehati-hatian terhadap kondisi inflasi yang muncul karena faktor peningkatan tarif, besar kemungkinan pemangkasan suku bunga tidak akan lebih besar dari 25 basis poin. Bahkan untuk pertemuan terakhir pada tahun ini di bulan Desember tanggal 10 nanti, The Fed diprediksi juga tetap akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga dengan kemungkinan atau probabilitas 96,7%. Jadi hampir bisa dipastikan kita dapat simpulkan bulan Oktober The Fed akan pangkas suku bunga 25 basis poin, bulan Desember akan melanjutkan pemangkasan kembali dengan tingkat suku bunga 25 basis poin. Jadi pada hari Kamis nanti The Fed akan pangkas tingkat suku bunganya dari 4,00% ke 4,75% seperti itu ya. Sementara untuk bulan Desember nanti dari 4,75% ke 3,5% seperti itu. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa suku bunga The Fed ini dia bergerak dalam bands yang saat ini berada dalam titik 4,25% ke 4% seperti itu. Nah, oke, kita akan melihat bagaimana kemungkinan apakah bulan Desember nanti mungkin nih suku bunga dipangkas lebih besar daripada 25 basis poin. Nah, ada beberapa data yang akan dirilis pada minggu ini seperti yang kami sampaikan. Kalau kita merujuk pada data-data pertumbuhan ekonomi, tentunya kita akan menselaraskan nih eh, apa yang menjadi program The Fed dengan data-data fundamental ekonomi itu. Apakah memang berjalan secara selaras? Apakah memang pertumbuhan ekonomi menuju pada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga The Fed merubah program pemangkasan suku bunga mereka? Ataukah seperti apa gitu ya. Nah, sejauh ini program yang dicanangkan oleh Federal Reserve sendiri terkait dengan kebijakan tingkat suku bunga, mereka mencanangkan pada tahun 2025 itu suku bunga bertahan di angka 3,5%. Nah, ini dia ya di ini. Jadi ini merupakan dot plot yang mana dot plot ini merupakan hasil pooling dari pengambil kebijakan yang ada dalam FOMC meeting. Jadi dalam FOMC meeting ini kan ada banyak anggota ya, seperti itu ya. Ada sekitar 18 anggota dari negara bagian yang menentukan eh, kemana arah kebijakan moneter Amerika. Dari polling maupun voting itu melihat bahwa program medianya di tahun 2025 hingga akhir tahun suku bunga paling jauh bergerak di antara 3,75 hingga 3,5%. Gitu, seperti itu catatannya. Ini dari program kuartal ketiga, kuartal keempat tahun 2025 dari pooling yang dilakukan oleh anggota FOMC seperti itu rekan trader sekalian. Nah, jadi The Fed programnya menginginkan pemangkasan suku bunga atau suku bunga berada di area sekitar 3,5 hingga 3,75%. Itu catatannya. Kemudian di tahun 2026 diprediksi suku bunga akan bergerak di antara eh, kebanyakan dari mereka menginginkan suku bunga bergerak di antara area sekitar
2,5% hingga 2,75%. Jadi di tahun 2026 akan ada pemangkasan lagi beberapa kali. Kalau kalau di akhir tahun 2025 di 3,5%, di tahun 2026 di angka 2,75%. Berarti tahun 2026 diprediksi akan ada pemangkasan lagi sekitar 3 sampai 4 kali dengan besaran 25 basis poin rekan trader sekalian. Gitu. Nah, ini program dari The Fed sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Apakah data inflasi maupun pertumbuhan ekonominya mendukung ke arah sana, ya. Nah, oke, kita bicara tentang data inflasi. Data inflasi kemarin untuk CPI utama ya, itu dirilis sebelumnya 3%, pada hari Jumat kemarin dirilis lebih rendah dari prediksi pasar. Karena prediksi pasar itu 3% dan aktual datanya di angka 2,9%. Nah, data ini memberikan lebih tinggi ya. Eh, Sebelumnya diekspektasikan naik ke 3,1, ternyata lebih rendah dari prediksi pasar di angka 3%. Nah, data ini menunjukkan bahwa sedang terjadi peningkatan inflasi. Sementara core CPI atau core Consumer Price Index yang menjadi acuan bagi The Fed untuk melihat kondisi inflasi secara keseluruhan, dari data sebelumnya 3,1% dirilis 3% atau mengalami penurunan. Jadi secara data inflasi boleh dibilang bahwa kondisi inflasi Amerika masih dalam kondisi stabil, kendati untuk inflasi utamanya cenderung mengalami peningkatan dari 2,9% menjadi 3% gitu. Nah, kemudian dari sisi data pertumbuhan ekonomi nih. Kalau kita bicara tentang data pertumbuhan ekonomi, kita lihat dari sisi tingkat pengangguran. Data tingkat penganggurannya untuk tahun 2025 atau kuartal keempat pada laporan data non-farm kemarin yang ditunda ya pada menjadi minggu depan, itu diprediksi tingkat pengangguran tetap di angka 4,3%. Sementara untuk PCE Price Inflation tadi seperti yang saya sampaikan untuk year on year-nya dari 3,1% menjadi 3% kan, jadi masih cukup stabil atau cenderung turun. Dan bahkan kemudian data GDP-nya yang merupakan gambaran dari tingkat permintaan atau konsumsi masyarakat Amerika yang sebelumnya dirilis 3,8% untuk bulan ini atau kuartal ketiga itu mengalami penurunan menjadi 3%. Jadi secara gambaran nyatanya bahwa tingkat pengangguran cenderung naik di kuartal ketiga dibandingkan sebelumnya ya, karena sebelumnya rata-rata di angka 4,2. Kemudian tren inflasi masih dalam kategori naik ya kan, karena memang tren inflasi utamanya dari 2,9% menjadi eh, 3%. Kemudian pertumbuhan ekonomi cenderung moderat dan bahkan mengalami perlambatan ya untuk kuartal keempat tahun 2000, kuartal ketiga ke kuartal keempat tahun 2025. Sehingga kalau kita perhatikan GDP-nya mengalami pelambatan dari 3,8% menjadi 3%. Seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan ke pergerakan indeks dolar dan kebijakan moneter yang mungkin diambil ya, besar kemungkinan untuk mengantisipasi inflasi yang muncul karena faktor tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump terhadap banyak negara, ya kan? Saya melihat bahwa The Fed kelihatannya masih akan melakukan satu langkah-langkah konvensional begitu ya, dengan tetap mempertahankan kebijakan moneter mereka sesuai dengan program yang mereka telah buat. Jadi apakah Oktober ini akan memangkas tingkat suku bunga? Jawabannya ya, dengan besaran 25 basis poin. Apakah kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga akan lebih besar dari 25 basis poin? Jawabannya kemungkinannya tidak. Karena apa? Karena dari sisi urgensi pertumbuhan ekonomi belum terlalu signifikan ya gitu. Kecuali kalau tingkat pengangguran melonjak di atas 4,5%, kemudian GDP bergerak di bawah 2%, baru itu akan ada urgensi yang kuat untuk pemangkasan tingkat suku bunga lebih besar dari 25 basis poin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah di bulan Desember nanti akan pangkas suku bunga lagi sebesar 25 basis poin? Besar kemungkinannya, jawabnya adalah iya. Apakah lebih besar dari 25 basis poin? Besar kemungkinan jawabannya tidak. Tuh, jadi mereka masih cenderung akan melangkah secara berhati-hati gitu. Nah, dari kondisi tersebut, bagaimana kondisi pengaruhnya terhadap indeks dolar?
Jadi secara makroekonomi ya, teori pemangkasan tingkat suku bunga, teori ekonomi dari efek dari pemangkasan suku bunga, ini akan memberikan satu dampak negatif terhadap pergerakan indeks dolar atau mata uangnya. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh The Fed terkait dengan upaya mereka untuk membuat mata uang dolar menguat dengan melelang obligasi. Nah, ini yang membuat em, pelemahan yang terjadi terhadap indeks dolar bersifat terbatas, rekan trader sekalian. Secara teknikal kami melihat saat ini zona pergerakan pasarnya sedang mengalami penurunan. Jadi ada resiko di support pertama indeks dolar akan menguji ke area sekitar 9780. Kalau dilihat sekarang ini pergerakannya masih sekitar di area sekitar 9870-an. Jadi dengan rencana pemangkasan tingkat suku bunga yang ada, besar kemungkinan pergerakan indeks dolar punya peluang untuk menguji ke level supportnya 9780. Nah, setelah pemangkasan tingkat suku bunga yang ada, kemudian aktivitas lelang obligasi oleh pemerintah Amerika dilakukan, maka indeks dolar akan kembali mengalami peningkatan dengan potensi kenaikan menuju area resisten pertamanya di 9930 atau double top ini. Next, orientasi resisten keduanya untuk indeks dolarnya akan menguji ke area sekitar 100.10-an. Sementara kalau break di 9780, maka dia akan menguji ke area sekitar support 2-nya di 9710-an. Seperti itu, rekan trader sekalian. Nah, jadi menjelang FOMC meeting hari Kamis nanti, kita masih melihat potensi pergerakan mata uang dolar punya peluang untuk mengalami penurunan atau pelemahan. Seperti itu kesimpulannya. Nah, buat rekan-rekan yang sedang trading emas ya, ini sekedar outlook untuk rekan-rekan sekalian. Jadi emas sekarang ini kan sedang mengalami penurunan nih ceritanya ya. Sedang mengalami penurunan, namun kita masih akan lihat nih. Tadi saya perhatikan level support di 4037 udah break, tapi kelihatannya penutupan pasarnya belum berhasil di bawah, bergerak di bawah 4037-an ya. Walaupun level terendahnya pada hari ini sempat menyentuh level 4024-an. Nah, namun demikian kalau penutupan pasarnya di grafik H4 ini masih gagal bergerak di bawah 4037, besar kemungkinan dia bisa lagi menguji level area 4150. Nah, kenapa demikian? Karena prospek pemangkasan tingkat suku bunga bisa mendorong pergerakan harga emas mengalami peningkatan. Nah, namun demikian, sentimen positif yang muncul karena prospek pemangkasan tingkat suku bunga yang ada ini kalah oleh sentimen pasar yang muncul karena faktor apa? Karena faktor em, pembahasan masalah negosiasi dagang antara China dengan Amerika yang akan dirilis pada hari Kamis nanti. Jadi eh, pasar melihat bahwa mereka cukup optimis bahwa kesepakatan dagang antara Amerika dengan China ini akan berakhir dengan baik-baik saja gitu. Nah, sentimen ini yang terus memberikan satu dampak yang negatif terhadap pergerakan eh, harga emas dunia rekan trader sekalian. Jadi di satu sisi, The Fed akan pangkas suku bunga yang bisa dorong harga emas naik, tapi di sisi lain, sentimen positifnya itu muncul karena faktor optimisme em, kesepakatan dagang antara Amerika dengan China gitu. Oleh sebab itu di pasar Eropa, di pasar Asia maupun di pasar Eropa di sore hari ini, kita melihat bahwa tekanan terhadap emas itu belum berhenti seperti itu. Nah, kalau break atau penutupan pasarnya di H4-nya melebihi level 4037, besar kemungkinan dia akan menguji double bottom-nya di area sekitar 4003. Ini level double bottom-nya ini akan dicobanya ke 4003. Kalau break, besar kemungkinan apalagi penutupan pasarnya di bawah 4000, besar kemungkinan dia dalam pola bearish karena memang orientasi target berikutnya adalah 3940 itu. Nah, berakhirnya em, konflik perang dagang antara Amerika dengan China ini menjadi salah satu isu utama bagi para pelaku pasar karena memang ini salah satu isu besar yang mendorong pergerakan harga emas dunia yang sebelumnya sempat menguji ke area sekitar 4.380-an ya kalau nggak salah ya 3.400 sorry 4.380-an. Nah, begitu keluar berita optimisme terhadap negosiasi tersebut, emas turun secara signifikan dari 4.380 ke area sekitar 4.003 gitu ya. Nah, em, yang kedua yang juga turut mendorong pergerakan harga emas mengalami peningkatan adalah
geopolitik yang mana itu diakibatkan karena konflik yang terjadi yang berlarut antara Rusia dengan Ukraina, di mana em, Ukraina menginginkan adanya pasokan senjata jarak jauh dari Amerika seperti itu. Namun hal itu ditolak oleh Amerika. Nah, ini ya sedikit mengalami meredam gitu ya dari konflik tersebut sehingga juga turut mendorong tekanan terhadap potensi penguatan yang terjadi terhadap dolar dan mendorong penurunan terhadap harga emas. Jadi aspek yang ketiga yaitu adalah rencana pemangkasan tingkat suku bunga dari The Fed sendiri. Tapi kalau kita perhatikan kemarin ketika dua aspek utamanya terkait dengan negosiasi dagang Amerika dengan China cenderung mereda, kemudian konflik antara Ukraina dengan Rusia juga kelihatannya eh, Putin dan Trump juga akan melakukan pertemuan yang kemudian dua dua aspek ini mulai ada titik terang gitu, titik terang positif gitu ya. Emas itu saya perhatikan penurunannya sangat signifikan. Nah, ini perlu diwaspadai rekan trader sekalian karena bisa jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan di pola grafik mingguan itu terjadi perbalikan yang sangat tajam terhadap kenaikan harga emas yang sebelumnya terjadi yang sempat menyentuh ke area sekitar 4.380-an. Kendati prospek pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi masih berlanjut hingga tahun depan, namun kondisi ini bisa dijadikan sebagai alasan bagi pasar untuk melakukan aksi taking profit dan dapat mendorong pergerakan harga emas dunia turun secara signifikan. Seperti itu, kendati prospek The Fed akan pangkas suku bunga yang lebih lanjut gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya konflik yang terjadi antara Cina dengan em, Amerika terkait dengan perang dagang ini benar berakhir ya dan menemui kesepakatan pada hari Kamis nanti karena hari Kamis nanti Xi Jinping dengan eh, Donald Trump akan melakukan pertemuan dan akan membulatkan kesepakatan yang ada apakah memang disetujui atau tidak. Nah, bila mana itu disetujui ini akan dapat mengurangi potensi dorongan terhadap potensi kenaikan harga emas. Nah, kemudian langkah selanjutnya terkait dengan Trump ini, dia akan negosiasi lagi dengan Rusia terkait dengan Ukraina. Bila mana itu nanti juga memberikan satu dampak positif, maka emasnya akan semakin tertekan seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa mendorong technical rebound terhadap emas yaitu adalah rencana pemangkasan tingkat suku bunga yang ada. Sehingga kalau kita perhatikan pergerakan harga emas untuk proyeksi jangka pendek masih dalam tekanan jual, jangka menengahnya dalam tekanan jual namun secara gradual jadi penurunan yang cukup tajam nanti akan ada technical koreksi yang kemudian akan turun lagi. Nah, ini yang yang mesti menjadi antisipasi buat kita semua seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang hadir di acara webinar hari ini. Ditunggu ya, saya kasih waktu. Ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke, baik, belum ada pertanyaan. Nah, dari kondisi yang ada, karena seperti yang saya sampaikan tadi, aspek pertama dan aspek keduanya tadi punya peluang untuk mengalami penurunan, maka kami lebih prefer untuk memanfaatkan potensi antisipasi lakukan aksi jual ketika harga emas cenderung mengalami kenaikan. Nah, sejauh ini kenaikan yang terjadi ini kami melihat ada resisten kuat di area sekitar 4150 hingga 60-an gitu. Jadi di sana bisa lakukan aksi jual dengan orientasi target di 4120 sementara batasan risikonya di 4170. Jadi sekitar $15 dari level triple topnya ini seperti itu. Nah, seperti yang kami sampaikan, hati-hati bila mana penutupan pergerakan grafik emas bergerak di bawah level 4003. Itu akan men-trigger pergerakannya pada pola bearish untuk menguji level penurunan selanjutnya di 3940. Gitu rekan trader sekalian. Jadi hampir bisa dipastikan yang menjadi penting pada FOMC meeting kali ini adalah pidato Jerome Powell yang besar kemungkinan akan mendukung pemangkasan suku bunga di bulan Desember nanti yang besarannya 25 basis point dan itu masih akan tetap menekan pelemahan mata uang dolar. Nah, seharusnya kalian punya pertanyaan ya. Pertanyaan besarnya adalah ini dolar melemah prospeknya, tapi kenapa emas juga ikut melemah gitu kan? Seharusnya kan dolar melemah, emasnya menguat gitu kan. Nah, itu tadi
dua sentimen besarnya tadi terkait dengan perang dagang dengan China, negosiasi dagang, itu sudah bila mana nanti hari Kamis deal berarti sudah tercapai. Kemudian masalah penyelesaian konflik antara Ukraina dengan Rusia juga bila mana nanti juga tercapai, maka faktor yang membuat pergerakan harga emas naik gila-gilaan ya. Seharusnya kalau masalahnya hanya masalah suku bunga nggak akan naik gila-gilaan sampai seperti sekarang ya. Tapi bila mana dua aspek itu yang mendorong harga emas naik gila-gilaan akan membuatnya bisa turun gila-gilaan juga gitu. Dan ketika The Fed mau pangkas suku bunga, ya, pemangkasan suku bunga itu hanya akan dijadikan sebagai alasan bagi pasar untuk koreksi atau technical rebound setelah penurunannya seperti itu. Jadi hati-hati bahwa ini adalah akhir dari siklus kenaikan yang terjadi terhadap harga emas. Gitu rekan trader sekalian. Mungkin ini bisa menjadi bekal buat teman-teman sekalian untuk menginformasikan kepada calon nasabah yang mau memanfaatkan peluang menjelang OMC meeting yang ada, dan record ini juga bisa disampaikan kepada calon-calon nasabah supaya mereka lebih aware terhadap posisi mereka terutama terhadap pergerakan harga emas seperti itu yang saat ini sudah masuk posisi maupun akan masuk posisi seperti itu rekan trader sekalian. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Belum ya. Baik. Baik, kalau begitu kalau nggak ada pertanyaan untuk outlook market menjelang FMC meeting hari Kamis, saya akhiri sampai di sini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Dan jangan lupa disclaimer on gitu. Untuk mendapatkan update informasi harian, rekan trader sekalian bisa memfollow Instagram kami, juga memfollow beberapa media sosial kami, ada X itu juga kasih analisa-analisa teknikal maupun fundamental harian. Kemudian ada em, tweet, ada Twitter, ada YouTube kami juga bisa di subscribe gitu. Nah, dengan memfollow maupun mensubscribe media sosial kami, maka Anda akan mendapatkan satu layanan terkait dengan informasi secara update yang harapannya bisa menjadi referensi bagi Anda sekalian untuk semakin gampang atau semakin mudah untuk bisa trading dan cuan dari perdagangan berjangka ini. Demikian webinar yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada webinar berikutnya. Selamat sore dan salam.